اللسان يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat anugerah yang Allah berikan, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan Allah nikmat umur, dapat berkumpul di rumah mempelai yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hajat tuan rumah khususnya dan kedua mempelai khususnya diberikan Allah keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri, keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam nasihat perkawinan ini diantaranya ulama memberikan nasihat kepada kita yang berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kesimpulannya yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, at-tafahum, yaitu saling memahami. Karena di dalam kehidupan kita ini, apalagi misalnya yang berbeda suku, maka mesti saling memahami. Apabila saling sesama memahami, maka akan terjalinlah sebuah rumah tangga yang bahagia. Apa yang terbiasa dari pihak laki-laki misalnya, yang mungkin dari pihak perempuan itu tidak biasa, maka hendaklah dimaklumin atau dipahami. Begitu pula sebaliknya, dari pihak perempuan yang mungkin tidak biasa dari pihak laki-laki, maka hendaklah saling memaklumi atau saling memahami. Itu kalau orang dahulu mungkin tidak terlalu banyak memahami. Kenapa? Karena biasanya dan adat orang dahulu itu tidak terlalu saling dekat dan saling kenal. Nah, mungkin beda orang sekarang. Kalau soal memahami ini, sebelum dia menikah kayaknya sudah paham, saling-saling sudah memahami. Tapi di dalam kehidupan yang diibaratkan kita menjalani, mengarungi lautan yang diibaratkan sebuah kapal, maka masih ada dalam kehidupan itu ombak atau terpaan ujian di dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu, yang pertama, hendaklah kita saling memahami, baik pengantin baru atau pengantin yang sudah tua. Sama aja dalam hidup. Bedanya hanya tulisan umur aja. Kalau yang baru kawin tulisannya umurnya muda, kalau yang sudah tua tulisannya sudah tua. Yang intinya sama aja. Sama dalam artian apa? Berharap di dalam kehidupan itu menjadi rumah tangga yang bahagia. Di antaranya caranya menjadi para ulama yaitu at-tafahum, sama-sama saling memahami dan sama-sama saling memaklumi. Kemudian yang kedua, at-taqabul. At-taqabul artinya saling menerima. Dari pihak laki-laki, kita seorang laki-laki pasti banyak kekurangannya. Demikian pula seorang perempuan mesti ada kekurangannya. Kenapa? Karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sempurna itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh sebab itu taqabul, saling menerima ini sangat penting di dalam kehidupan. Kekurangan yang ada pada dua belah pihak apabila diterima dengan baik, maka semua itu akan membawa kepada kebahagiaan. Diibaratkan sendal. Sendal itu dipakai berbeda, ada kiri, ada kanan. Kalau yang kiri dipasang ke kanan kan tidak bagus, tidak nyaman juga. Sebaliknya yang kanan dimasukkan ke kiri pun tidak bisa. Dan apakah berjalan tuh mesti keduanya? Tidak bisa berjalan keduanya, tapi harus seiring. Kalau berjalan keduanya itu kayak pampir berarti. Ya, loncat-loncat kayak pampir. Dalam hubungan suami istri atau rumah tangga itu perbedaan tuh pasti ada artinya. Dengan perbedaan yang ada itu, apabila at-taqabul, kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang tenang, maka ini akan membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sama-sama berjalan walaupun beda, kiri dan kanan, kadang kanan yang duluan, kiri belakangan. Apabila kiri di depan, yang kanan belakangan. Coba hilang satu, sendal itu hilang satu, kayak balasnya di jalan tidak pakai sendal satu, maka ada yang tidak nyaman, pasti disebut orang pas, kurang baik. Nah, oleh sebab itu saling melengkapi, saling menerima tadi. Walaupun berbeda dari segi dilihat langkahnya, tapi seirama. Itulah ibarat nasihat yang kedua yang disebut dengan at-taqabul. Kemudian yang ketiga, at-tanasuh. At-tanasuh ini yaitu saling menasihati atau saling mengingatkan. Kadang-kadang suami banyak lupa, banyak silap, maka istri yang mengingatkan. Demikian pula sebaliknya, apabila istri yang lupa atau silap, maka seorang kepala keluarga laki-lah yang menasihatkan. Dan tidak mesti laki terus yang menasihati. Laki pun harus mau dinasihati oleh istri, harus menerima dinasihati oleh istrinya. Tanasuh, saling menasihati atau saling mengingatkan ini, nah ini sangat membawa di dalam kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga yang sudah pengantin lawas lama, yang sudah tua-tua kayak kita, apalagi yang baru mengarungi samudera mahligai rumah tangga ini, maka sangat perlu saling mengingatkan. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa kita manusia ini tidak akan pernah ada yang sempurna. Sebaik apapun, sesungguh-sungguh apapun kita untuk melakukan kebaikan, pasti ada kurang-kurangnya. Oleh sebab itu sangat penting di dalam kehidupan ini tanasuh, yaitu saling mengingatkan, saling menasihati. Apalagi di dalam hal agama, di dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlebih utama memang seorang laki, seorang kepala keluarga yang mengingatkan apabila istrinya atau anak keluarganya di dalam kelalaian. Nah, begitu pula ketika seorang laki ini di dalam kelupaan dan kelalaian, maka mesti seorang istri pun juga mengingatkannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tidak kalah penting, yaitu tasamuh, saling memaafkan. Karena dalam kehidupan kita pasti ada silah dan salah. Oleh sebab itu, apabila sama-sama lapang dada menerima kesalahan suami atau sebaliknya suami menerima kesalahan istrinya, maka hidup itu akan bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak tentu terletak pada tingginya jabatan. Kebahagiaan itu tidak tentu terletak pada banyaknya harta yang kita miliki. Kebahagiaan itu
tidak tentu dari berlimpahnya dunia yang kita punya. Dan jangan juga kita mengira orang yang tidak mempunyai harta dunia, orang yang sebatang kara, apakah dia menderita? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kebahagiaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tanamkan, yang Allah curahkan, Allah berikan ke hati seorang hambanya. Maka yang kita harapkan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kehidupan kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidup di dunia bahagia, sejahtera, wa fil akhirati hasanah, dan akhiratnya pun bahagia, sejahtera, wa qina adzabannar, dan diakhiri dengan selamat daripada siksa neraka, yaitu menjadi penghuni surga. Itulah harapan kita semua dalam kehidupan dunia. Karena kita sudah pasti tahu, yakin semuanya bahwa di dunia ini tidak lama. Paling lama juga umur 60-70 tahun. Itu gitu sudah. Tidak bisa lagi banyak makan ini dan itu. Banyak dilarang dokter juga sudah. Oleh sebab itu sangat penting tujuan hidup kita tadi, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di antaranya yaitu saling memaafkan dengan kedua belah pihak, dari baik suami maupun istri. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini terkhusus kepada diri saya sendiri dan kepada semua keluarga. Mudah-mudahan kita bisa ditolong oleh Allah dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan keluarga kita semua, terkhusus mempelai pengantin pada hari ini, diberikan Allah keberkahan, diberikan Allah kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan di dunianya dan lebih lagi di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.